Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Michelle Apa dari kelas 3B Administrasi Bisnis D3. NIM 22231111983. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibahas. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita mulai video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, bentuk organisasi bisnis. Organisasi ialah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat 3 bentuk utama dalam organisasi bisnis, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan patungan atau firma, yang ketiga perusahaan terbatas. Materi yang kedua, kontrak bisnis atau perjanjian. Perjanjian atau kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara 2 atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan bisnis. Materi yang ketiga, perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha. Materi yang keempat, hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha yang dapat diklasifikasikan yang berfungsi sebagai pengatur hubungan antar buruh dengan buruh serta antar pengusaha atau pengusaha dengan buruh. Materi yang kelima, hukum kepailitan. Pailit adalah keadaan yang merugi atau dapat diartikan sebuah kondisi di mana debitur mengalami kendala atau kesulitan melunasi hutangnya dan dinyatakan pailit. Contohnya, hubungan nasabah dan bank. Nasabah berperan sebagai kreditur dan bank berperan sebagai debitur. Materi yang keenam, perusahaan go public dan pasar modal. Perusahaan go public adalah proses transformasi dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Ketika menjadi perusahaan tertutup, sebenarnya perusahaan bisa mendapat penundaan dari pihak luar. Perusahaan go public dalam pasar modal ialah penawaran saham ke publik atau nilai IPO, perusahaan yang bertransformasi menjadi perusahaan terbuka melalui proses go public. Materi yang ketujuh, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Perjanjian kredit merupakan ikatan hubungan hukum antara debitur atau berhutang dan kreditur pemberi hutang yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban dua belah pihak. Perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan penanggungan perseorangan. Materi yang ke-8, hukum TPPU. TPPU adalah tindakan pidana pencucian uang. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling banyak 15 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar. Materi yang ke-9, penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak yang milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Materi yang ke-10, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Anti monopoli dirancangkan untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Materi yang ke-11 dan akan menjadi materi yang terakhir ialah hukum dan transaksi e-commerce. Pertanggungjawaban para pihak dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce pada hakikatnya tertarik pada perjanjian yang dibuatnya sebagaimana diaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tunduk pada asas hukum perdata internasional
karena perdagangan secara elektronik atau e-commerce bersifat global. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.